Jadi di sini malam yajidil ma, hissan. Jadi barang siapa yang tidak menemukan air, au kana yadurruhul ma, atau dia tidak bisa menggunakan air, atau menemukan tapi membahayakan dirinya, tayammama. Tayammama. Setelah itu tayammama ba'da dukhulil waqt. Syarat pertama untuk melaksanakan tayammum yang harus kita lakukan adalah memastikan masuknya waktu sholat. Karena tayammum ini tidak bisa dilakukan kalau belum masuk waktu sholat. Jadi ba'da dukhulil waqt wa zawalin najasah, dan juga setelah menghilangkan najis. Jadi menghilangkan najisnya ini harus dilaksanakan setelah masuknya waktu dan kita berniat untuk tayamum. Wa ma'rifatul qiblat, setelah memastikan arah kiblat. Setelah memastikan arah kiblat. Kiblatnya neng di? Oh, kiblatnya arahnya sana. Nah, baru setelah itu tayamum. Kenapa sih kok seperti itu? Agar setelah tayamum itu bisa langsung melaksanakan sholat. Karena tayamum ini toharoh doruri, toharoh darurat. Semua hal yang darurat, semua toharoh yang darurat itu harus dilaksanakan sedekat mungkin dengan sholatnya. Jadi wa ma'rifatul, jadi sudah memastikan arah kiblat. Setelah itu pakainya alatnya ini apa? Alatnya untuk tayamum ini apa? Biturabin khalisin tohurin lahu gubar. Jadi syaratnya debunya ini harus debu, harus debu, tidak boleh debu yang tercampur dengan sesuatu yang lain. Apa misalkan ada pasir, tapi wis kecampuran semen, pasir tapi kecampuran sama semen, jenengan pakai tayamum bisa apa enggak? Enggak bisa. Jadi kecampuran sama apapun ini tidak bisa dipakai untuk tayamum. Nggak bisa dipakai. Kecampuran air, tayamumnya pakai debu yang dicampur sama air, lumpur misalkan. Gimana hukumnya? Tidak bisa. Harus yang kering. Setelah itu selain kering, khalisin, tahurin, pasirnya ini juga pasir yang suci, belum pernah digunakan untuk tayamum sebelumnya. Berarti gimana? Misalkan ada jenengan ngambil satu nampan, Bu, ayo kita tayamum. Di sini misalkan nggak ada air, kita tayamum bareng-bareng. Tanahnya ada, kita ngambil tanah satu nampan. Saya tayamum dari situ, terus dioper satu sampai semuanya pakai pasir itu. Bisa apa enggak? Tidak bisa. Jadi kita terus gimana? Satu orang satu nampan, satu orang satu tanah baru, tidak bisa menggunakan tanah yang lainnya. Kapan lagi bisa digunakan lagi? Setelah ada jaraknya, setengah jam kemudian misalkan, atau 1 jam kemudian, karena berarti kan sudah tertutupi debu yang lainnya. Debu ini kan selalu ada, dan debunya ini harus yang ada gubarnya. Gubar itu ditepuk gini, ada sesuatu yang keluar dari situ. Bres. Nah, setelah itu anggotanya tayamum cuma 2, wajah sama kedua tangan. Yuratibuhuma bidorbatain, harus tartib dengan 2 kali ngambil tanah. Jadi pertama aturannya, rukunnya tayamum niku kita niat dulu, nawaitu tayammuma listibahati fardhis shalah. Saya niat tayamum agar diperkenankan untuk melaksanakan sholat. Niatnya bukan nawaitu tayammuma gitu tok, tidak bisa. Atau kalau dibutuhkan lirafil hadatsil asghar, untuk mengangkat hadas kecil. Kalau tayamum tidak bisa, karena tayamum itu hakikatnya dia tidak mengangkat hadas, tapi istibahah lis sholat. Satu toharoh, satu pembersihan untuk kita diperkenankan untuk sholat, tapi hadasnya tidak terangkat. Mau itu hadas kecilnya atau hadas besarnya tidak terangkat dengan menggunakan tayamum. Maka niatnya adalah nawaitu tayammuma listibahati fardhis shalah. Saya niat tayamum biar boleh sholat fardu, agar diperkenankan untuk sholat fardu. Setelah itu, setelah niat, nah itu tayamum listibahati fardhis shalah. Nah, ditepuk ininya, napa debunya, ditepuk debunya. Setelah itu diratakan ke bagian wajah.
diratakan ke bagian wajah ini paling afdolnya nggih dari atas diratakne ke bawah. Jadi gini. Setelah itu ngambil lagi nggih. Ngambil lagi untuk di tempat yang sama boleh nggih. Karena ketika dorbah yang pertama, ketika kita ngambil yang pertama ini kan bukan untuk tayamum tangan, tapi dipakai untuk tayamum wajah. Maka tanah ini tadi tidak jadi mustakmal, tidak harus pindah. Oh, tidak harus pindah ke tempat yang lain, tidak harus. Misalkan ambil lagi di tempat yang sama, setelah itu dipakai untuk bagian tangan. Nah, dipakai untuk tangan ini, tangan dibagi dua, oke. Separuh untuk bagian atas, separuh untuk bagian dalam. Jadi tayamum cuman dua bagian saja, dua bagian saja, tidak seperti wudhu yang tempatnya ada 5. Wa ma'an nakli. Nah, dan syaratnya juga kalau di dalam tayamum harus seperti itu, harus ngambil tanah untuk wajah, ngambil tanah untuk tangan. Karena tayamum itu sendiri artinya adalah qasad. Qasad itu bermaksud. Nah, bermaksud menjemput tanahnya. Jadi tidak boleh bagian itu langsung ke tempatnya, tapi harus lewat perantara tangan. An-naql. Jadi an-naql di sini hukumnya adalah wajib. Au mashi awalil wajah, sampai ketika mengusap jadi niat dilakukan ketika memindahkan debu sampai ketika mengusap sebagian wajah.